Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Tadi ada titipan pertanyaan dari sahabat. Pertanyaannya, kalau seorang wanita ditinggalkan suaminya lebih dari 2 atau 3 tahun dan tidak pulang-pulang dengan alasan yang bermacam-macam. Nah, kemudian si istrinya sudah merasa capek dan bosan dengan berbagai macam alasan suaminya setiap disuruh pulang dan memutuskan untuk mengakhiri pernikahannya. Pertanyaannya, apakah boleh istrinya menikah lagi karena alasan tersebut di atas? Baik. Ini nampaknya suami ini saya tahu namanya. Dia namanya Bang Toyib. Saya tahu. Sebab Bang Toyib 3 lebaran. Itu 3 lebaran 3 tahun kagak pulang-pulang. Temennya Bang Udin, Bang Tayyib ini. Iya. Singkatnya begini, bagaimana seorang istri ditinggalkan oleh suami 2 tahun lebih atau ya 2 tahun lebih kayak tadi, apakah jatuh talak atau tidak? Begitu. Maka saudara dengan serta-merta ditinggal oleh suaminya, talak enggak jatuh walaupun 3, 4, 5, 10 tahun. Tidak, kecuali waktu akad nikahnya ada perjanjian. Namanya disebut sighat ta'liq. Sighat ta'liq itu perjanjian perceraian. Begitu. Kata si suaminya sesudah akad nikah, kata kawa mau baca sighat ta'liq atau tanda tangan. Baca, baik, baca. Maka si suaminya bilang, saya nama Udin sebagai suami. Ya, sesudah akad nikah saya berjanji sepenuh hati akan mempergauli istri saya sesuai dengan syariat ajaran Islam, muasyarah bil ma'ruf. Sesudah ini saya akan membaca sighat ta'liq. Bahasa kitanya mana bacanya? Sighat ta'liq, yakni perjanjian perceraian, yaitu sewaktu-waktu, 1, bila mana saya meninggalkan istri saya selama 6 bulan lamanya. Begitu terus aja. Kemudian di bawahnya nih, istri saya tidak ridho itu tidak terima dengan ditinggalkan selama 6 bulan, setahun, 2 tahun kayak di pertanyaan. Enggak terima, dengan cara enggak terima mengadu kepada peradilan agama. Dia lapor, lalu pengaduannya kemudian berdasarkan data dan fakta dibenarkan oleh peradilan, maka jatuh talak saya kepadanya 1. Begitu. Bila itu diomongin oleh si laki, maka dengan 2 tahun si istrinya ngadu di pengadilan dan ngadunya benar, maka lalu pengadilan diputusin tanggal berapa hari ini? Tadi 12. Kata pengadilan berdasarkan data-data dan fakta dan keterangan para saksi, benar suami bersalah dan melanggar perjanjian perceraian, maka saya tetapkan jatuh talak itu dari apa yang suami waktu itu ucapkan dengan jatuh 1. Maka sejak hari ini 12 September
si istri bukan istrinya lagi, bukan istrinya lagi. Boleh nikah? Enggak boleh. Habisin masa iddah dari sekarang. Kalau dia 3 kali sucian, biar gampang 3 bulan. 3 bulan lagi ke 4 bulannya boleh nikah. Begitu, baru dia boleh nikah berdasarkan data ini. Tapi kalau nikahnya kawin siri, tahu kawin siri? Bukan siri, bukan. Di bawah meja, di bawah tangan. Iya, di bawah tangan. Artinya enggak ada catatan di KUA dan enggak membuat juga perjanjian begitu. Kawin-kawin aja, bahasa Betawinya gitu ya. Nikah-nikah aja, ditinggal sama lakinya. Seperti dalam pernyataan atau pertanyaan tadi, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, jatuh ke cerai? Tidak. Karena dengan ditinggal oleh lakinya, maka tidak serta-merta cerai terjadi. Kalau begitu ngadu di pengadilan, dikemplang. Lu kawin gak sama gua, bayar 600.000 gak mau, cerai nyari gua, ogah gua. Pengadilan, bukunya gak ada. Susah, menyusahkan perempuan. Maka segalanya harus diatur. Jangan begitu. Maka apa yang dipertanyaan, bolehkah saya nikah? Maka jawabannya terperinci. Bila kasusnya kayak yang pertama tadi, ada data dan lakinya baca segala taklik, sesudah ditetapin perceraian, habis masa iddah, boleh nikah. Tapi kalau kayak yang kedua, nikahnya enggak begitu, atau kayak yang pertama tapi enggak ngadu di pengadilan, diem-diem baik, enggak jatuh juga. Karena kan syaratnya harus ngadu dan pengaduannya dibenarkan, artinya diterima. Kalau ngadu juga enggak dibenarkan, belum boleh juga. Maka perempuan jangan asal menikah, harus detil. Kalau mau kawin siri kayak tadi, buat perjanjian di kertas, biar kata pakai materai, paling tidak melanggar aturan negara dari materai. Jadi buatin kayak begitu tuh, diatur. Jadi hukumnya seperti itu, bisa dilihat di dalam kitab-kitab hukum Islam, kitab fikih. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam.